Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membaca buku Rahasia Magnet Rezeki, yaitu tulisan dari Nasrullah. Kali ini kita akan mulai dengan bab 1, hidup dimuliakan dan dimanja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban hidup selalu hadir pada mereka yang percaya. Saya termasuk yang memilih untuk meyakini bahwa hidup memang ajaib, dan ternyata memang seperti itulah adanya. Hidup di dunia ini penuh keajaiban. The Orchid Residence adalah dari keajaiban hidup yang saya rasakan. Perumahan yang saya bangun di Depok ini datang dengan kisah yang menakjubkan. Bukan saya yang hebat dan bisa membangun perumahan itu, tapi Allah yang maha ajaib yang menitipkannya pada saya. Kini saya berharap cerita ini menginspirasi Anda. Tahun 2006, banyak orang yang belum tahu aplikasi Google Earth. Teman saya yang lulusan Fasilkom UI menginstalkan software itu di laptop saya. Saya suka sekali main-main di software Google Earth tersebut. Melihat-lihat pohon-pohon hijau, rumah yang tak beraturan yang terlihat atapnya, dan tanah-tanah yang tersisa tinggal sedikit di daerah sekitar kota. Saya melihat ada lahan yang masih kosong di dekat rumah kontrakan saya di Depok. Aduh, senangnya kalau lahan itu jadi perumahan, batin saya. Beberapa hari kemudian Pak Lurah datang ke saya. "Pak Nas, mau beli tanah nggak?" Ujarnya. "Boleh Pak, di mana?" Jawab saya dengan sigap. Di sana, di dekat SMP 5. Wah, ajaib. Ternyata lahan itu adalah lahan yang saya lihat di Google Earth beberapa hari sebelumnya. Pak Lurah lalu memperkenalkan saya kepada pemilik tanah tersebut, seorang Pak Haji. Perbincangan pun dimulai dengan pertanyaan saya pada beliau. "Pak Haji, tanahnya dijual?" Dia menjawab, "Iya, kalau memang harganya cocok, tapi gua kagak tahu sertifikatnya di mana." Katanya membuat saya penasaran. "Loh kok gitu Pak Haji?" "Iya, satu lemari isinya sertifikat semua. Gua gak paham tanah yang lu maksud yang mana." Wih, saya berdecak kagum. Ternyata yang saya temui adalah tuan tanah yang memiliki banyak perbendaharaan tanah. Sekitar Beji Timur, Pak Haji, kata saya. "Ya udah, lu balik lagi aja minggu depan, nanti gua siapin." Kira-kira seperti itu isi perbincangan kami yang saat itu saya ditemani bapak mertua saya. Akhirnya, saya datang lagi minggu depannya sesuai waktu yang Pak Haji berikan. Beliau sudah menyiapkan 18 sertifikat di atas meja lalu berkata, "Bawa dah, silakan bawa." Saya langsung bertanya, "Bayarnya gimana Pak Haji?" Maksud saya, berapa nilai harganya serta pola pembayarannya. Dia balik bertanya, "Emang lu punya duit?" Waktu itu umur saya masih sekitar 28 tahun. Saya masih sangat awam dalam berbisnis. Akhirnya saya jawab, "Kalau duit saya tidak punya Pak Haji." Terus terang, saat itu saya memang tidak punya uang, tapi saya punya investor, punya teman dan kerabat yang memang bekerja sama dengan saya. "Emang gua tahu dari tampang muka lu nggak punya duit. Lu bawa dah nih sertifikat. Gue pengen tahu apa yang lu bisa kerjakan dengan tanah ini," ujar Pak Haji. Akhirnya 18 sertifikat itu saya bawa, tanpa keluar uang 1 sen pun. Saya kaget, Pak Haji menyerahkan sertifikat itu kepada saya begitu saja, sertifikat asli. Orang lain pada umumnya hanya memberikan fotokopian sertifikat saja. Mereka akan sangat hati-hati dan bahkan fotokopi sertifikat itu dikasih tanda atau coretan. Namun Pak Haji dengan entengnya menyerahkan semua sertifikat asli kepada saya. Tanah itulah yang akhirnya kini menjadi perumahan di Orchid Residence. Next.
Saya ingin bertanya, dalam kasus ini, apa menurut Anda saya adalah orang yang hebat karena bisa membangun properti tanpa modal sedikit pun? Dengan segala kerendahan hati, saya katakan saya sama sekali tidak bisa apa-apa. Yang hebat adalah yang memberi rezeki tersebut. Tentu saja sesungguhnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Pemberi rezeki. Saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Dia berkehendak, kehendaknya lah satu-satunya yang berlaku di muka bumi ini. Ketika kita bisa mengakses yang punya rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ilmu yang diilhamkan juga olehnya, maka insya Allah rezeki tersebut datang. Ilmu rahasia magnet rezeki tidak menjadikan kita menjadi orang yang mengaku bisa mengendalikan atau mendatangkan rezeki. Yang terjadi bahkan sebaliknya, kita menjadi orang yang bergantung kepada pemilik rezeki itu. Gambar di atas merupakan salah satu perumahan yang juga saya kembangkan. Lokasinya di belakang kampus UI Depok, Jawa Barat. Selama 1 tahun, saya melihat-lihat tanah tersebut. Lalu saya katakan, enak banget kalau tanah ini dijadikan perumahan. Kemudian setiap kali lewat di dekat lokasi tanah tersebut, saya berdoa kepada Allah agar diizinkan membangun perumahan di lokasi tersebut. Setahun lebih saya berdoa kepada Allah, mohon izin dan rezeki agar bisa memiliki tanah tersebut dan mengembangkannya menjadi perumahan. Apalagi ketika melihat jumlah anak dan remaja bermain bola di tanah tersebut. Keinginan saya semakin menggebu-gebu. Saya ingin sekali membuatkan lapangan sepak bola yang lebih bagus di tanah tersebut. Alhamdulillah tanah tersebut akhirnya dapat saya beli dan saya kembangkan jadi perumahan. Di dalamnya ada lapangan bola dan lapangan basket untuk para penghuni. Saya tidak memiliki ilmu yang banyak untuk mengelola tanah. Ilmu saya hanya satu, ilmu magnet rezeki, dan magnet rezeki itu bekerja untuk saya dan saya yakin ilmu ini juga bisa bekerja untuk Anda. Next, ilmu magnet rezeki ini tidak berbicara tentang saya pribadi. Ilmu ini tentang Anda yang juga akan menggunakan rahasianya. Saya menceritakan hal ini untuk memberikan inspirasi kepada Anda bahwa kita semua bisa memperoleh kekayaan tanpa batas. Namun, tentunya bukan sembarang kekayaan. Kaya yang bahagia, kaya yang sehat, kaya yang menginspirasi dan bukan sebaliknya. Kaya tetapi tidak bahagia, kaya tapi malah sakit-sakitan, kaya tapi malah dibenci oleh orang lain. Tentu bukan kaya seperti itu yang kita harapkan. Kita pasti tidak ingin punya gaji 15 juta per bulan tapi biaya cuci darah 20 juta per bulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kita inginkan tentunya meraih kekayaan tanpa batas yang membuat kita hidup dengan tenang dan bahagia. Itulah kekayaan tanpa batas yang sesungguhnya. Anda mau? Next, bertemu guru spiritual. Suatu hari saya bersama dengan 11 teman saya bertemu seorang guru spiritual. Kami terlibat pembicaraan yang menarik dan sangat intens. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah, Kiai, kenapa sih hidup ini penuh dengan krisis? Banyak orang mengantri bahan bakar minyak BBM, dolar naik, hidup sulit, kerja sulit, banyak PHK, banyak orang miskin. Karena saya orang sains, latar belakang saya adalah alumnus MIPA Universitas Indonesia, saya membatin, ya iyalah, karena pendidikannya tidak mengajarkan kekayaan. Ya iyalah, karena orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang baik. Ya iyalah, karena dia malas. Itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi ternyata jawaban yang beliau berikan tidak sesederhana itu. Alih-alih menjawab, ia malah memberikan pertanyaan. Sebenarnya untuk apa sih kita diciptakan? Tanya Kiai. Ada di antara kami yang menjawab, untuk beribadah. Seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Tapi Pak Kiai menjawab,
bukan itu jawabannya. Lalu ada yang menjawab, untuk menjadi khalifah di muka bumi, seperti firman Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah 30. Namun, lagi-lagi Pak Kiai mengatakan, bukan itu jawabannya. Saya terkejut ketika Pak Kiai mengatakan bahwa hakikat kita diciptakan bukan untuk ibadah, bukan untuk menjadi khalifah, tetapi buat senang-senang. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Allah menciptakan manusia ingin dimuliakan dan dimanja, tutur Pak Kiai. Jadi, Allah sebenarnya ingin kita hidup senang. Allah tidak ingin. Allah nggak ingin lihat kita susah. Allah nggak ingin lihat kita berat. Allah nggak ingin kita sampai berletih-letih. Sebaliknya, Allah ingin melihat hidup kita manusia senang dan bahagia. Sebagai ilustrasi, ketika seorang wanita dinikahi seorang pria, hakikatnya untuk apa? Untuk dibahagiakan, bukan? Pukul 3 dini hari, istri dibangunkan oleh suami untuk mandi dan air hangat sudah tersedia. Siapa yang siapkan? Suami. Kemudian sholat tahajud bareng dan sholat subuh berjemaah dilakukan dengan zikir. Setelah beres urusan ibadah qiyamul lail dan subuh, istri pergi ke dapur hendak mencuci pakaian. Ternyata pakaian kotor sudah dicucikan oleh suami. Lalu istri hendak memasak sarapan pagi, ternyata di meja makan sudah ada nasi goreng, asapnya masih ngebul, ternyata yang masak adalah suami. Setelah itu, saat sang istri mau menyapu lantai, suaminya memeluk dari belakang. "Mah, biarin saya saja yang menyapu." Seusai sholat duha pukul 9 pagi, suami mengajak istrinya ke mall. Istri dipersilahkan membeli apa saja yang dia mau, hingga tiba waktu zuhur dan makan siang. Setelah memborong belanjaan, sholat zuhur dan makan siang, istri mengajak suaminya pulang ke rumah. Namun suaminya berkata, "Tunggu dulu, ada satu toko yang kita belum datangi." "Toko apa itu, Pak?" tanya istrinya. "Toko berlian." Lalu sang suami membelikan berlian nan indah untuk istri tercinta. Tiap hari seperti itu, berulang-ulang tak berhenti sampai waktu tak terbatas. Maukah istri mendapat hal seperti itu dalam hidupnya? Tentu mau, hehehe. Semua sebenarnya hanya begitulah tujuan manusia diciptakan, yakni untuk dimuliakan dan dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Manusia dimuliakan di atas malaikat, dimuliakan di atas ciptaan Tuhan yang lain, lalu dimasukkan ke dalam surga. Di surga, apa yang diinginkan oleh manusia langsung tersedia. Saat istri sibuk dengan kehidupan indahnya, suami pun sibuk dengan para bidadari dan jelita. Nah, suami maukah dapat kehidupan seperti itu setiap hari? Tentu mau, hehehe. Nah, hanya begitu, senang-senang saja. Allah tidak mau kita merasakan di PHK, hidup sulit atau mengalami kehidupan berat lainnya. Allah hanya mau kita hidup bahagia. Sebenarnya Allah menciptakan manusia cuma dua tujuan, dimuliakan dan dimanja. Dan kami berfirman, "Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau dalam jannah ini, dan makanlah darinya sepuas hati dimanapun kamu berdua suka." Quran Surat Al-Baqarah 35. Firman-Nya lagi, "Dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini, maka makanlah dan minumlah dari mana saja kamu berdua sukai." Quran Surat Al-A'raf 19. Kalau kita baca dalam riwayat penciptaan manusia, Adam dan Siti Hawa, Allah menggambarkan bahwa Adam dan istrinya oleh Allah diperintahkan tinggal di surga. Di sana semua serba enak, serba gampang, serba tersedia. Hidup di surga adalah hidup yang tenang, aman, damai, kekayaan tanpa batas, dan apa-apa yang diambil gratis. Tapi Allah mengingatkan kepada Adam dan istrinya agar jangan mendekati pohon kuldi, karena mereka bisa celaka.
Namun ternyata Adam dan istrinya menyentuh pohon larangan tersebut sehingga akhirnya mereka diturunkan ke dunia dan harus menjalani hidup yang berat dan sulit. Tidak seperti di surga. Segala sesuatu yang mereka inginkan harus diusahakan terlebih dahulu, tidak serta-merta datang begitu saja. Kesalahan sederhana dan cuma satu, yakni karena dosa, melanggar larangan Allah. Karena dosa manusia, hidupnya jadi sulit. Makin banyak dosa, makin sulit hidupnya. Harus harus kerja keras banting tulang. Pergi pagi, pulang malam, dikejar deadline, kejar tayang, dan diomeli bos. Lebih susah hidupnya, tapi manusia tidak juga berhenti berbuat dosa. Akibatnya, hidupnya makin susah. Barang-barang yang dibutuhkan tidak mampu dibelinya secara kontan. Akhirnya terpaksa harus berutang atau beli secara mencicil. Beli jilbab berutang, beli panci berutang, beli macam-macam barang berutang. Setelah itu, manusia masih juga tidak berhenti berbuat dosa. Akibatnya hidupnya pun terus-menerus susah karena dosa yang dilakukan. Wah, mau bahas rezeki malah bahas dosa. Gimana Pak Nas ini? Tenang saja, karena saya teliti ternyata dosanya kecil sekali, bahkan kayaknya bukan dosa. Tapi sekarang tapi sekadar kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil itu yang akhirnya menghalangi dari rezeki. Ingat, Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah hanya karena satu kesalahan, yakni mendekati atau menyentuh pohon khuldi. Kesalahan Adam dan istrinya mungkin hanya merupakan dosa kecil, tapi akibatnya luar biasa. Ia dan istrinya diusir dari surga yang penuh kenikmatan dan diturunkan ke dunia ini yang penuh dengan perjuangan. Lalu, pesan Kiai yang saya ingat betul, kalau ingin hidup dimanja, senang, damai, maka sederhana. Jangan buat dosa. Ketika kau berhati-hati dari berbuat dosa, maka engkau akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Lanjut Kiai. Pak Kiai menegaskan, sesungguhnya kita bisa mendapatkan surga itu di dunia, tak hanya nanti di akhirat. Kalau menunggu nanti di akhirat terlalu lama. Padahal di dunia pun kita sudah bisa mendapatkan surga. Salah satu syarat utamanya adalah berhati-hati dari berbuat dosa. Saya berhari-hari menangis memikirkan kalimat tersebut. Saya sadari selama ini banyak sekali dosa saya yang akhirnya membuat hidup saya jadi sulit. Tapi kabar baiknya adalah kalau kamu bisa memperbaiki hal tersebut, berhati-hati, maka keajaiban akan datang kepadamu. Inilah hal yang sangat saya yakini, dan hal itu membuat saya bersemangat untuk meraihnya. Ajaran Pak Kiai merasuk dalam hati saya. Sebenarnya juga takdir. Kita diciptakan Allah, hanya Allah yang Maha Tahu. Saat di surga dimuliakan dan dimanja, lalu ketika diturunkan ke bumi, maka tugas beribadah dan menjadi khalifah muncul menjadi tugas utama. Jadi jawaban beribadah dan menjadi khalifah memang benar, seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud oleh sang kiai adalah sebenar-benarnya tujuan Allah adalah dimuliakan dan dimanja. Suatu saat akan kembali lagi ke surga. Namun, sebelum sampai ke surga, akan bisa juga dinikmati di dunia. Merasakan di surga sebelum surga yang sebenarnya. Tentu dengan syarat-syarat yang Allah berikan juga. Next, keajaiban-keajaiban datang. Saya sangat memegang teguh nasihat Pak Kiai bahwa berhati-hati dari kesalahan, dosa, membuat banyak keajaiban yang akan datang dalam hidup kita di dunia. Saya coba ajarkan Pak Kiai. Saya benar-benar terinspirasi terhadap kalimat apa yang ada di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Tapi sebelum mengamalkannya, saya juga mencoba menganalisis. Waktu itu saya berpikir,
Ada tidak sih kisah saya yang seperti itu? Kisah ajaib yang tiba-tiba rezeki datang, seakan dimanja oleh Allah. Setelah saya pikirkan lebih dalam tentang perjalanan hidup saya, ternyata saya betul-betul pernah mengalami kisah seperti itu. Apa yang ada di benak saya bisa terwujud. Salah satu yang ajaib adalah kisah kulkas. Pada tahun 2001 sampai 2004, saya ikut istri saya yang mendapat beasiswa belajar di S2 di Malaysia, tepatnya di Johor Bahru. Karena sebagai suami saya ikut istri, maka istri saya chatting sama teman-temannya yang juga belajar di sana. Kata temannya, ya sudah, ajak saja suaminya. Cari kerja di Malaysia gampang, visa juga gampang. Akhirnya saya pergi ke Malaysia mendampingi istri saya. Alhamdulillah, dua-duanya malah tidak dapat. Pekerjaan tidak dapat, visa juga tidak dapat. Jadilah saya pengangguran di negeri orang. Hehehe. Tugas saya sewaktu tinggal di Malaysia adalah mengantar istri ke kampus. Setelah itu pulang ke rumah dan mencuci pintu maupun jendela. Karena saya tidak punya visa kerja, saya tidak bisa bekerja di sana. Kalau saya bekerja dan ketahuan pihak imigrasi Malaysia, saya bisa ditangkap. Saya hanya keluar rumah ketika terdengar azan, lalu saya menuju masjid untuk mengerjakan sholat fardu berjamaah. Ketika itu istri saya hamil dan ngidamnya tiap hari minta sayuran. Bang, minta tolong beliin sayur. Karena tidak ada tukang sayur di dekat rumah, maka saya harus jalan jauh baru mendapatkan sayuran. Dan hal itu terjadi setiap hari. Sambil berjalan membeli sayur, saya menghayal. Enak banget ya kalau punya kulkas. Saya bisa membeli sayuran untuk beberapa hari sekaligus dan disimpan di kulkas. Setiap kali istri saya minta dibelikan sayuran, pikiran saya tiba-tiba keluar kata, "Kulkas ya Allah." Hati saya juga keluar rintihan, "Kulkas ya Allah." Suatu hari seusai sholat zuhur, saya berdoa. Doanya sih benar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi pikiran dan hati saya menjerit, "Kulkas ya Allah." Ketika keluar dari masjid, saya mendapati ada satu keluarga yang membuang kulkasnya dengan cara meletakkan kulkas tersebut di depan rumahnya. Untuk sekadar informasi, orang Malaysia kalau sudah tidak lagi memakai suatu barang atau perabot, maka barang tersebut diletakkan di depan rumahnya dan siapapun boleh mengambilnya. Halal. Sebut saja sepatu, blender, kipas angin, sepeda, dan lain-lain. Biasanya yang rajin mengambil barang bekas tersebut adalah orang Bangladesh, India, dan Indonesia. Hehehe, yang penting halal. Saya datangi pelan-pelan kulkas tersebut dan saya buka pintunya. Ternyata masih ada bunga esnya. Berarti kulkas tersebut baru saja dibuang. Saya lihat ke kanan dan ke kiri, apakah ada pesaing saya atau tidak. Alhamdulillah, ternyata tidak ada. Namun ukuran kulkas tersebut cukup besar. Tidak mungkin saya bawa sendiri begitu saja. Kalau barang-barang kecil saya berani. Kalau besar seperti ini saya belum pengalaman dan takut ditangkap polisi. Akhirnya saya telepon seorang kawan, minta bantuan untuk membawa pulang kulkas tersebut. Begitu sampai di rumah, kulkas itu segera saya nyalakan. Alhamdulillah, menyala. Subhanallah. Saat membawa kulkas itu dari masjid sampai ke rumah kami, melewati beberapa rumah orang Malaysia. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia kalau perbuatan saya malu-maluin. Hehehe. Kisah nyata mengenai kulkas ini sangat membekas dalam kehidupan saya, sebab saya ternyata memiliki kisah saya sendiri, bahwa apa yang terbersit di benak langsung terwujud seakan dimanja oleh Allah. Seperti ajaran Kiai, kulkas itu cash dari Allah. Ternyata benar-benar ada keajaiban dalam hidup saya. Lalu ada pula kisah hutan bandar yang juga tidak kalah serunya. Karena pada waktu itu saya pengangguran di Malaysia, saya tidak bisa mengajak anak rekreasi ke sembarang tempat. Akhirnya saya sering mengajak anak pertama saya namanya Farhah ke objek wisata hutan bandar. Di sana ada kolam renang. Tempat tersebut gratis dan semua orang boleh datang ke sana.
Kalau di Indonesia masuk kolam renang itu harus bayar. Di saat-saat sendirian saya kemudian Di saat-saat sendirian saya, kemudian saya berpikir kalau saya bisa bikin kolam renang gratis buat orang lain. Alangkah senangnya. Namanya juga pengangguran, yang gratis bagi saya ya menghayal. Kemudian saya beli spidol dan keseharian Kemudian saya beli spidol dan seharian saya menggambar di rumah. Saya menikmati hari itu dengan membuat kolam renang hutan bandar, lengkap dengan 3 patung lumba-lumba yang memancarkan air dari mulutnya. Perosotan di sudut kolam, juga suasana orang yang ikut berenang di sana. Gazebo yang beratapkan jerami buatan, juga tempat duduk dari semen yang dibentuk seperti kayu. Ketika istri saya pulang, saya sedang memperhatikan gambar itu yang saya pasang di dinding. Ketika istri saya pulang, saya sedang memperhatikan gambar itu yang saya pasang di dinding. Dan dia tahu yang saya gambar itu kolam renang hutan bandar. Dia menangis terharu. Dia berkata, "Ya Allah, Bang, datang jauh-jauh ke Malaysia cuma bisa menghayal." Dia sedih. Saya sebenarnya juga sedih, tapi saya mengisi kegetiran hidup kami di Malaysia dengan berusaha bahagia. Alhamdulillah, sekarang di beberapa perumahan yang saya bangun ada kolam renang yang digratiskan buat warga. Keajaiban memang benar adanya. Ilmu magnet rezeki memang ada dan bekerja. Tanah, rumah pribadi, perumahan, mobil, kantor, dan lain-lain, semua datang dalam kehidupan saya dengan cara seperti itu. Wow, luar biasa. Saya tidak pernah mengejar-ngejar rezeki, tahu-tahu sudah dapat, bahkan kadang-kadang saya dipaksa untuk mengambil rezeki tersebut. Perumahan yang saya bangun yaitu The Orchid Realty Exist dan dijuluki Metro TV sebagai the first Islamic property developer in Indonesia. Ketika di-syuting oleh Metro TV itu, saya hanya berpikir, enak ya kalau diliput media. Ternyata medianya datang sendiri dan siarannya berbahasa Inggris. Setelah itu bertubi-tubi datang dari TVRI, Trans TV, Alif TV, majalah Hidayatullah, Sabili, ISK Magazine, dan terakhir di bulan Mei 2016 saya diundang oleh TV One untuk berbagi tentang rahasia magnet rezeki. Next, membangun apartemen. Saya sebenarnya tidak memiliki ilmu banyak tentang developer, tapi beberapa perumahan bisa terwujud dan menjadi portofolio yang cukup baik sebagai sebuah perusahaan baru yang belajar secara otodidak. Sekali lagi, saya memang tidak punya banyak ilmu tentang developer. Saya hanya memiliki satu ilmu, magnet rezeki, dan itu saya coba jalankan dengan disiplin. Satu hal yang saya pikirkan sejak awal membangun perumahan di tahun 2006 adalah membangun apartemen. Ketika saya berada di Johor Bahru, saya kagum dengan landscape kotanya yang masih banyak sekali ruang terbuka hijau. Ketika ke Singapura dan Korea, saya juga menemukan betapa hormatnya mereka akan ruang terbuka hijau. Hal itu bisa terwujud karena bangunan yang dibangun secara vertikal. Maka saya pun bermimpi bisa membuat apartemen di satu saat nanti. Tapi saya tidak punya ilmu tentang apartemen, pun tidak mengerti bagaimana mendapatkan modal yang cukup untuk pembangunan proyek tersebut. Satu hal yang saya tahu, ilmu magnet rezeki, dan ajaibnya alhamdulillah saat kami menyusun buku ini, Orchid Realty sedang mempersiapkan sebuah apartemen yang insya Allah akan di-launching di tahun 2017. Lokasinya di samping Universitas Indonesia Kota Depok. Bagaimana prosesnya? Sebenarnya prosesnya akhirnya menjadi tidak penting. Saya pun jika ditanya tentang prosesnya tidak memahami secara detail bagaimana modal dan ilmu itu bisa datang.
Saya memperhatikan polanya yang berulang, hanya tinggal menjalankan pola itu dengan disiplin. Tiba-tiba saja datang orang yang mengajarkan ilmu apartemen dan ilmu permodalannya sekaligus, dan magnet rezeki pun bekerja. Next, pergi ke Baitullah. Saat kepergian saya pertama ke Baitullah dalam umroh di tahun 2007, saya berdoa ingin dikembalikan ke tempat ini berkali-kali. Doa itu sebenarnya doa biasa yang diucapkan oleh mereka yang berumroh. Saya pun melakukan hal yang sama. Yang berbeda adalah saya mengucapkan doa tambahan, tidak sampai membuat orang lain mempertanyakan kepergian saya. Yang namanya ingin bolak-balik ke tanah suci itu pasti perlu uang yang tidak sedikit. Nah, kan ada saja yang membicarakan kita di belakang saat kita pergi. Daripada dipakai berkali-kali ke tanah suci, kenapa nggak dipakai saja uangnya untuk anak yatim? Misalnya. Saya tidak mau seperti itu, mau berangkat tapi tenang hati, tidak terpikir saat itu akan jadi pembimbing ibadah haji dan umroh. Tapi begitulah magnet rezeki, apapun yang dipesan, apa yang dipesan akan otomatis mencari jalannya. Suatu hari saya ditelepon teman untuk menemani jemaah yang sudah siap berangkat. Karena paspor saya memang sudah siap, tinggal dicap visa dan langsung berangkat. Saat itu sebenarnya saya belum punya ilmu yang mumpuni tentang umroh. Bahasa Arab percakapan pun saya tidak bisa, tapi sekali lagi magnet rezeki hanya bekerja. Nanti ada yang menemani kok di sana, nggak usah khawatir. Antum cuma fokus dengan jamaah saja. Begitu kata teman saya meyakinkan. Dan sejak saat itu berkali-kali saya pergi ke Baitullah. Saat buku ini dibuat, saya sudah menemani sekitar 1.500 jemaah haji dan umroh. Alhamdulillah. Saya harus berhati-hati menceritakan hal ini. Bismillah, tidak ada niatan apapun dalam menyampaikannya. Bahkan saya memang tidak bisa apa-apa. Saya hanya ingin sekali memperkenalkan kekuatan dahsyat ini kepada Anda, agar Anda juga agar Anda bisa juga mengambil pelajarannya dan menggunakannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya ulang ya, bukan saya yang hebat, saya tidak bisa apa-apa. Tidak ada kekuatan yang maha dahsyat yang Anda bisa akses dengan ilmu magnet rezeki yang akan mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Next, pengalaman Gaza. Ada satu keinginan saya yang agak nyeleneh. Setiap melihat ada berita tentang Gaza di Palestina, saya berkeinginan untuk menginjakkan kaki ke sana. Saya tahu keinginan saya itu seperti mustahil. Bagaimana tidak? Gaza itu wilayah perang. Betapa tidak mungkin saya pergi ke sana. Tapi entah kenapa, getaran Gaza itu selalu berada dalam benak saya setiap saya membaca dan melihat kabar tentang Gaza. Awalnya saya juga tidak menyangka jika ilmu magnet rezeki bisa bekerja sampai hal yang mustahil sekalipun, tapi ajaibnya, magnet rezeki kembali bekerja. Akhirnya Oktober 2012, saya menginjakkan kaki di bumi Gaza, Palestina. Proses menuju Gaza penuh kisah-kisah ajaib. Suatu saat saya ditugaskan untuk menemani jemaah berziarah ke Masjid Al-Aqsa di tepi barat Palestina. Tepi barat dan Gaza itu keduanya wilayah Palestina, namun terpisah oleh wilayah Israel. Tepi barat di utara, sementara Gaza di selatan. Saat ditugaskan ke tepi barat, saya sebenarnya tidak terlalu antusias, tapi karena tugas, akhirnya saya jalankan. Sebelum berangkat, saya membekali diri dengan sebuah kamera kecil yang bisa mengambil gambar dengan cepat, baik foto maupun video. Pilihan saya jatuh pada iPhone agar kameranya tidak terlalu mencolok ketika mengambil gambar, dan setelah itu saya bisa menggunakan sebagai alat komunikasi tambahan saya. Proses membeli iPhone itu maju mundur karena berpikir harganya mahal sekali. Apakah dengan harga segitu mahal saya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal?
Akhirnya setelah maju mundur sekian lama, iPhone itu menjadi bekal saya menuju perjalanan ke Masjidil Aqsa. Setelah selesai dari Masjidil Aqsa dan berhasil mendapatkan banyak dokumentasi, saya berangkat menuju Madinah untuk mengantar jemaah melaksanakan ziarah dan umroh. Di suatu maghrib, iPhone kesayangan saya itu terjatuh. Wah, betapa menyesal saya, karena sebagian besar foto dan video masih ada di sana dan belum saya pindahkan ke laptop. Tapi saya menjalankan prinsip magnet rezeki dengan tetap positif. Saya tetap mencari dengan tenang, bertanya kepada petugas kepolisian, dan menuliskan pesan di nomor tersebut agar yang menemukan bisa mengembalikan. Di hari ketiga di Madinah, ada telepon masuk saat saya sudah bersiap menuju kota Mekah. Ada orang yang menemukan iPhone saya dan mau mengembalikan. Karena kami sama pendatang, akhirnya kami janjian untuk bertemu di Masjidil Haram di depan Ka'bah di waktu ba'da maghrib. Alangkah terkejutnya saya ketika bertemu dengan orang baik hati yang mau mengembalikan iPhone saya itu. Ternyata penemunya adalah warga Gaza. Kami berpelukan dan dia menangis. Ternyata beliau terharu melihat foto saya yang berada di Masjidil Aqsa. Beliau orang Palestina tapi tidak bisa ke Masjidil Aqsa, sementara saya orang jauh dari timur bisa mendatangi masjid mulia tersebut. Saya pun membacakan sepotong ayat dari awal surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia kembali memeluk saya dengan erat. Ajaib. iPhone itu merekam di Masjidil Aqsa, terjatuh di Masjid Nabawi, dan bertemu kembali di Masjidil Haram. Sebuah rangkaian cerita yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa bulan kemudian, saya kedatangan tamu di rumah saya di Depok. Tamu tersebut adalah suami dari sahabat istri saya yang sedang berkunjung, juga kakak kelas saya di FMIPA UI. Kami saling bertanya aktivitas dan ternyata beliau bertugas menyalurkan bantuan ke Gaza. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Begitu kata pepatah Melayu. Akhirnya saya meminta diikutkan dalam rombongannya. Beliau menyetujui dengan beberapa syarat yang saya bisa memenuhinya. Akhirnya sampailah saya di sebuah kota yang sepertinya mustahil saat ini untuk kembali lagi ke sana. Magnet rezeki bekerja pada sesuatu yang nyeleneh sekalipun. Dengan semua pengalaman hidup yang saya alami, saya ingin sekali keajaiban ini juga bisa datang kepada Anda, agar ilmu magnet rezeki bisa dirasakan oleh masyarakat luas, agar ilmu ini bisa dicerna oleh seluas mungkin orang. Maka saya mencoba untuk meneliti tentang keajaiban ini. Saya berpikir pasti pengalaman saya ini bukan hanya saya yang mengalaminya, banyak orang yang juga sudah mengalami. Karena saya berlatar belakang sains, saya memerlukan jawaban dan penjelasan ilmiah mengenai keajaiban tersebut. Puluhan buku saya baca, ratusan halaman internet saya browsing, dan akhirnya alhamdulillah saya merasa mengetahui cara terbaik dalam men-sharingkan keajaiban ini kepada Anda. Next, berguru mencari kunci rahasia. Keajaiban yang saya peroleh, khususnya kisah kulkas tadi, mendorong saya untuk mencari kunci rahasia. Untuk itu saya berusaha berguru ke berbagai tokoh, peneliti, ustadz, untuk mencari jawaban mengenai dari mana datangnya atau apa kunci dari keajaiban yang datang dalam kehidupan kita. Sumber-sumber pembelajaran keajaiban saya diantaranya 1. Dr. Masaru Emoto,
sang peneliti air di Jepang. Beliau meneliti respons air. Ternyata kalau diberi kalimat positif, air memberi respons positif. Terbentuk kristal berlian. Sebaliknya, kalau diberikan kalimat negatif, air pun memberikan respons negatif, yakni bentuknya tidak beraturan. Saya dapatkan kesimpulan bahwa ada sesuatu di balik air. 2. Roger Hamilton, sang social entrepreneur. Ia meneliti tentang orang terkaya di dunia. Dari hasil penelitiannya terhadap 38 orang terkaya di dunia, ia menyimpulkan bahwa mereka mempunyai habits, kebiasaan atau gaya hidup yang khas. Mereka bukan sekadar rajin berikhtiar, tetapi mereka punya rahasia rezeki berkelimpahan, yaitu senang berbagi kepada orang lain atau berjiwa sosial. Di sini saya menemukan bahwa ada sesuatu di balik kekayaan. 3. Rhonda Byrne, The Secret. Ia meneliti tentang hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Ternyata ada banyak bukti ilmiah bahwa ada hukum tarik-menarik dalam hidup ini. Mesti hati-hati sekali dalam membaca buku dan juga video penjelasan dari penulis ini. Karena salah satu kalimat yang tercetus adalah kitalah Tuhan itu. Wah, ini mesti disensor. Kita hanya mengetahui keajaiban, sementara pencipta keajaiban itu bukan kita. Pencipta keajaiban adalah kekuatan maha dahsyat yang tidak kita mengerti. Namun kita imani keberadaannya, yaitu Tuhan yang maha besar. 4. Evan Oswald, Every word has power. Ia meneliti tentang kekuatan perkataan. Ternyata setiap kata itu punya kekuatan dan energi. Karena itu penting sekali selalu berkata positif. 5. R.B. Sentanu, Kuantum Ikhlas. Saya baca bukunya dan saya ikuti. Di dalam buku tersebut ada metode masuk ke dalam alam bawah sadar. Secara gamblang, R.B. Sentanu juga menjelaskan tentang perasaan yang positif dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. 6. Ari Ginanjar, ESQ. Saya berkali-kali mengikuti pelatihan ESQ. Saya berkali-kali menangis. Saya pun mengajak orang-orang ikut pelatihan ESQ. Ternyata benar-benar ada keajaiban di dunia ini. Saya dapatkan banyak sekali jawaban atas pencarian saya atas keajaiban di pelatihan yang sangat menginspirasi dari Pak Ari ini. Saya mengikuti pelatihan ESQ. Saya memiliki obsesi menjadi trainer ESQ. Apa daya, saya memiliki aktivitas bisnis yang harus saya tekuni sambil memiliki keyakinan yang tidak pernah surut bahwa saya akan menjadi trainer ESQ. Keajaiban magnet rezeki pun bekerja. Suatu saat saya diminta sebagai narasumber dalam pelatihan ESQ yang mengkhususkan pada pelatihan purna kerja. Dan saat ini sudah beberapa kali saya menjadi trainer bisnis dan properti di ESQ MPP. Magnet rezeki bekerja mewujudkan dream saya menjadi trainer ESQ. 7. Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ and SC. Ternyata bukan hanya orang yang beragama yang bisa meneliti tentang keajaiban ini. Kedua orang di atas yang merupakan ateis pun meneliti tentang keajaiban, yakni tentang spiritual kuantum SQ dan spiritual capital SC. Danah mengakui ateis dari umur 11 tahun, tapi dia menulis buku yang berjudul Spiritual Capital, Modal Spiritual. Sampai-sampai saya bilang, kok bisa orang ateis belajar spiritual? Tapi saya kagum dengan konsep spiritual yang dia kembangkan dan sesuai sekali dengan jiwa manusia, ilmu Danah Zohar dan Ian Marshall. Saya gunakan di materi ketiga dalam buku ini. 8. Dr. Jaribah, Ekonomi Umar R.A.
dari Jaribah adalah Dr. Jaribah adalah seorang doktor dengan predikat summa cum laude di Universitas Ummul Qura, Mekah. Dia meneliti tentang kekayaan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wow, luar biasa indahnya. Ternyata kekayaan sahabat Nabi itu luar biasa. Saya menemukan konsep yang benar-benar jelas tentang kekayaan dalam Islam. Fakta-fakta dalam buku tersebut saya tuangkan dalam bagian akhir buku ini. 9. Ustadz Yusuf Mansur, The Power of Giving. Saya tergila-gila dengan beliau karena beliau tuh unik sebagai seorang ustadz. Ustadz yang lain membicarakan tentang akhirat, dia bicara tentang dunia dengan mengampanyekan kekuatan sedekah, the power of giving. Bahkan dia punya hitung-hitungan matematika sedekah. Ada yang datang kepadanya dan berkata, "Ustadz, saya belum punya anak." Dia menjawab, "Mau punya anak? Mau, Ustadz." "Oke, mau yang cakep atau yang jelek?" "Kalau yang cakep, sedekahnya sekian." Sebagai orang yang mengangkat tema magnet rezeki, saya ingin sekali dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur yang mengangkat tema kekuatan sedekah. Saya ingin sekali dekat dengan beliau itu seperti kakak adik. Impian saya adalah dipeluk oleh beliau. Saya save nomor HP beliau, tapi saya ingin bukan saya yang menelpon beliau. Sebab kalau saya yang menelpon pasti beliau tidak kenal. Maka saya mengandalkan ilmu magnet rezeki. Saya percaya bahwa suatu saat beliau akan menelpon saya. Suatu hari ada telepon masuk. Saya berseru kepada istri saya, "Mi, Ustadz Yusuf Mansur nih telepon." Tapi teleponnya langsung mati. Mungkin karena saya terlalu senang sehingga lama menjawab telepon tersebut. Namun beberapa jam kemudian beliau telepon lagi. Langsung saya angkat. "Assalamualaikum, ini Nasrullah." Suara Ustadz Mansur, suara Ustadz Yusuf Mansur. "Betul Ustadz," sahut saya. "Ane Yusuf Mansur, ane udah lama pengen ngobrol, pengen telepon ente, cuman enggak tahu topiknya apa. Sekarang ane punya topik nih, ente kan bergerak dalam bidang properti, ane punya jamaah, punya tanah kurang lebih 6 hektar. Bisa datang nggak kita diskusi bareng-bareng?" "Siap Ustadz." Saya langsung meluncur untuk bertemu beliau. Namun karena beliau sibuk, saat itu saya tidak jadi bertemu beliau dan proyeknya pun tidak jadi. Tapi subhanallah, sejak saat itu saya sering bersama beliau. Dan ketika presentasi di depan beliau, kemudian beliau peluk pundak saya, "Kita bikin properti seperti ini, Nas." Sekali lagi magnet rezeki bekerja. 10. Ipo Santosa, 7 keajaiban rezeki. Frekuensi tertentu menarik frekuensi yang sama. Saya pribadi tidak pernah menarik Mas Ipo dalam kehidupan saya, tapi sejak saya mengenalnya secara pribadi di Jogja, saat itu kami sering berkomunikasi dan saling berbagi ilmu. Buku Magnet Rezeki pun bekerjanya sesuai judul bukunya. Mas Ipo berniat memberi materi-materi pelatihan saya. Mas Ipo berniat membeli materi-materi pelatihan saya yang belum dibukukan, tapi akhirnya malah menulis buku bersama tanpa saya bertemu penerbitnya. Melihat proses editingnya dan tiba-tiba saja ada di rak-rak Gramedia. Buku Magnet Rezeki terbit dengan ajaib sesuai judulnya. Ilmu fisika dan kimia kuantum. Latar belakang saya sebagai ilmuwan juga menjadi ilmu utama yang menyusun buku rahasia magnet rezeki ini. Saya meneliti kimia atau menjalani ilmu kimia selama 8,5 tahun. Dan baru saya sadari ternyata ilmu kimia ini belajar tentang keajaiban. Saya tergila-gila dengan ilmu kimia.
Saya suka sekali kimia sejak SMA. Saat di Malaysia, setelah sekian lama menganggur, alhamdulillah, akhirnya saya direkrut menjadi pembantu profesor. Pembantu dalam pengertian benar-benar pembantu, bukan asisten. Tapi kan keren ya kalau kita memberikan CV kepada orang lain bahwa kita adalah asisten profesor, padahal saya pembantunya. Hehehe. Saya bersyukur dititipkan satu alat mahal yang bisa meneliti tentang 7 senyawa arsenik dalam sekali hitungan. Nama alatnya capillary electrophoresis. Dengan alat itu saya berhasil menganalisis arsenik di level ppb dalam sekali hitung dan alhamdulillah hasil penelitian saya masuk dalam jurnal Malaysia. Di kimia, saya belajar tentang sesuatu yang halus dan menentukan. Bagaimana sifat-sifat zat di ukuran kuantum bisa memengaruhi hal nyata dalam kehidupan. Ilmu ini yang akhirnya membimbing saya bisa menjelaskan tentang fenomena ajaib dalam kehidupan dengan penjelasan ilmiah. Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Semua ilmu yang saya dapatkan tentang keajaiban atau rahasia magnet rezeki ini bersumber dari banyak pihak. Ilmuwan, kiai, ustadz, filosof, penulis, entrepreneur, bahkan ateis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Maka saya filter ilmu mereka semua dengan saringan terbaik, yaitu Al-Quran dan hadis yang saya jadikan sebagai rujukan utama. Yang tidak sesuai saya buang. Sementara yang baik dan cocok dengan Al-Quran dan hadis, saya ambil sebagai hikmah. Hadis pun saya berusaha hanya yang benar-benar sahih yang saya ambil, tentu dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Akhirnya semua rujukan itu membimbing saya sampai pada kesimpulan tentang rahasia magnet rezeki, sebuah rahasia yang mampu membuat kita menarik rezeki dengan cara Allah. Mari kita dalami ilmu ini lebih lanjut. Next, ada dunia lain di tengah kita. Suatu saat saya sedang dirundung masalah besar. Saya tidak bisa tidur memikirkan masalah tersebut. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi, tapi entah kenapa mata saya tidak bisa terpejam. Tiba-tiba handphone saya berdering. Ketika saya angkat, saya melihat nama yang tertera di layar adalah ibu saya. Segera saya dengarkan ke telinga. "Nak, kamu kenapa? Kok Umi gak bisa tidur mikirin kamu? Kamu ada masalah apa?" Bisik ibu saya lembut di ujung telepon. "Iya Mi, memanglah ada masalah, tapi alhamdulillah karena Umi telepon lah jadi lebih tenang. Makasih ya Mi, Umi tidur aja, lah juga tidur." Begitu jawab saya, sambil tertakjub-takjub kok bisa, kok bisa. Ibu saya menelpon saya. Beliau saat itu berada di Jakarta Utara, sementara saya ada di Depok, berjarak sekitar 60 km. Bagaimana ibu saya bisa tahu saya punya masalah? Bagaimana dia tahu saya belum tidur? Orang awam menyebut peristiwa ini sebagai kontak batin antara seorang ibu dan anaknya. Ada juga yang menyebutnya telepati. Yang menarik adalah bagaimana menjelaskan hal ini secara ilmiah. Apakah bisa dijelaskan dengan konsep yang diakui di dunia sains? Lebih kurang penjelasannya seperti ini. Saya dan ibu saya terhubung dengan sebuah wadah tak terbatas bernama energi. Secara fisik, dunia realitas memang kami berbeda, terpisah jarak puluhan kilometer. Tapi dalam dunia energi, dunia kuantum, kami adalah satu, terhubung dan saling terikat satu sama lain. Itulah yang membuat kami seperti tidak ada jarak. Energi, masalah yang bergetar di dalam diri saya terasa sampai jauh dan menimbulkan energi yang bergetar di dalam diri ibu saya.
Pemahaman tentang dunia energi ini sangat bermanfaat untuk mengenal magnet rezeki. Realitas dunia lain memang ada di tengah-tengah kita. Dunia lain itu adalah dunia energi, atau sering juga disebut sebagai dunia kuantum. Selama 100 tahun terakhir, para ilmuwan fokus meneliti lebih dalam dunia energi hingga ke skala dunia kuantum. Handphone yang sekarang kita gunakan, listrik yang menyalakan lampu Anda membaca buku ini, siaran televisi yang menyalakan acara favorit Anda, internet yang terhubung satu sama lain, dan semua dunia modern yang membangun kita sekarang. Seluruhnya tak terlihat, tapi ada, terasa. Halus tapi sangat-sangat berperan dalam kehidupan kita. Komunikasi makin terhubung satu sama lain. Siapa yang menghubungkan? Dunia energi. Lampu yang Anda nikmati bisa menyala ketika saklar dihidupkan. Jarak antara saklar dan lampu terpaut cukup jauh, tapi hanya dengan hitungan sepersekian detik, lampu langsung menyala saat saklar dihidupkan. Adakah yang melihat fisik listrik? Ya, jelas tidak ada, tapi mungkin ada di antara Anda yang pernah merasakan sengatan listrik. Tidak terlihat, tapi terasa. Begitulah dunia energi. Handphone yang satu dengan handphone yang lain dihubungkan dengan gelombang. Ada yang melihat fisik gelombangnya. Tidak terlihat, bukan? Kita sudah terbiasa dengan kehidupan 100 tahun yang lalu. Ini adalah keajaiban. Kenapa dibilang ajaib? Karena tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan pada saat itu. Tapi sekarang handphone bukan barang ajaib bagi Anda. Dunia kita ada saat ini. Dunia kita saat ini sudah melekat dengan keajaiban. 100 tahun yang penuh dengan revolusi kehidupan, mengubah keajaiban hidup menjadi realitas. Jika pada dunia kehidupan kita berevolusi ini terjadi, jika pada dunia kehidupan kita revolusi ini terjadi, begitu juga yang akan terjadi pada rezeki Anda. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran mengajak manusia mampu memahami dunia ini. Dalam Al-Quran, dunia energi ini disebut sebagai zarrah, seperti ditegaskan di dalam Al-Quran. Barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar atom, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar atom, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Dahulu orang mengartikan zarrah itu atom. Sebetulnya atom itu masih besar. Ada lagi yang lebih kecil yaitu partikel. Pada tahun 70-an, zarrah itu diartikan biji sawi. Tapi setelah adanya penelitian diganti dengan biji atom, dan itu sudah jadul banget, ketinggalan zaman. Sekarang manusia sebenarnya sudah mengenal yang lebih kecil dari itu, seperti ion misalnya. Jadi sebenarnya zarrah akan lebih tepat jika diartikan sebagai energi yang sangat halus. Maka ayat di atas akan diartikan, barang siapa berbuat kebaikan meskipun hanya sebesar energi terhalus sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan meskipun hanya sebesar energi terhalus sekalipun, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Next, kunci rahasia magnet rezeki. Maka memahami kunci rahasia magnet rezeki ada pada pemahaman mengenal realitas dunia lain ini, yaitu dunia kuantum. Ilmu ini menyebut bahwa di samping dunia yang kita lihat sekarang ini, ada dunia lain yang halus atau tidak terlihat. Pemahaman tentang dunia kuantum inilah yang akan menciptakan keajaiban dan bahkan merupakan akses menuju kebahagiaan. Jika kisah saya dengan ibu saya mudah dijelaskan menggunakan teori energi di atas, lalu bagaimana dengan kisah jamaah saya ini? Suatu hari,
Seusai salat maghrib, ada jemaah umroh saya duduk di barisan depan di Masjidil Haram Mekah. Karena ba'da maghrib itu tempatnya penuh, dia tidak berani kemana-mana, takut tempatnya diambil orang. Tapi lama-kelamaan dia merasa haus. Banyak orang lalu lalang mengambil air zam-zam yang memang tersedia di berbagai sudut Masjidil Haram. Aduh, enak banget ya. Orang mengambil air zam-zam, katanya dalam hati. Tapi dia hanya duduk. Dia tidak berani beranjak, takut tempat duduknya ditempati orang lain. Tiba-tiba jemaah di sebelahnya, seorang jemaah asal Mesir mengambil air zam-zam 2 gelas. Lalu yang 1 gelas diberikan kepada jemaah umroh saya. Ajaib. Pertanyaannya adalah, apakah ada kabel yang menghubungkan antara jemaah saya dan jemaah asal Mesir itu? Tidak ada. Artinya apa? Pada saat itu mereka disatukan di dalam dunia kuantum ini. Mereka satu dan terhubung. Mereka menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh keduanya, tapi entah kenapa bahasa itu berhasil melahirkan tindakan yang bermanfaat untuk keduanya. Jemaah saya mendapatkan air zam-zamnya. Orang Mesir tersebut dapat pahala kebaikannya. Sebenarnya kita semua pasti juga pernah mengalami hal-hal semacam ini. Ketika kita sedang membicarakan seseorang, berbicara yang baik-baik tentang orang itu, tiba-tiba yang bersangkutan hadir di depan kita. Wah, panjang umur nih. Baru saja kami ngomongin kamu, tiba-tiba kamu datang. Begitu biasanya komentar kita. Kita menyebutnya kebetulan atau kejadian yang tidak diduga dan disangka. Sebenarnya, benarkah itu hanya kebetulan? Faktanya jika saya tanya pada Anda, apakah pernah mengalami hal itu? Jika jawabannya pernah mengalami, berarti selamat. Anda telah memahami ilmu magnet rezeki karena 10 orang dari 10 yang saya tanyakan seluruhnya menjawab pernah mengalami hal itu. Katanya kebetulan, tapi kok 100% orang pernah mengalami hal yang ajaib ini? Artinya ilmu magnet rezeki itu benar ada dan hadir di tengah-tengah kita. Ini bukanlah ilmu asing yang tidak pernah terjadi pada kehidupan kita, bahkan sebaliknya. Selama ini kita hidup di tengah-tengah keajaiban itu. Hanya saja kita tidak mendalaminya dan menggunakannya sebagai ilmu yang berulang. Kebetulan-kebetulan yang berulang itu bukan lagi kebetulan, melainkan formula yang bisa dipelajari. Nah, sekarang mari kita dalami ilmu kuantum ini dan kita manfaatkan untuk menjadi magnet rezeki kita. Makin dalam pemahaman kita tentang ilmu kuantum ini, makin dahsyat keajaiban yang terjadi. Next, bom atom yang dahsyat. Coba bayangkan sebuah bom meriam yang ditembakkan seorang bajak laut. Misalnya dalam film-film Hollywood. Jika 1 kilogram bom meriam bajak laut kita tembakkan ke dinding sebuah ruangan, dinding ruangan tersebut akan hancur. Seberapa besar yang hancur? Ya, sebesar diameter 1 sampai 2 meter. Nah, sekarang coba kita ganti bom meriam tersebut dengan bom nuklir. Sama-sama 1 kilogram, ditembakkan ke dinding yang sama. Seberapa besar yang hancur? Ya, bukan hanya gedungnya yang hancur, seluruh kota dengan radius puluhan kilometer. Kenapa? Kok bisa berbeda dampaknya? Ada sebuah gambar di bukunya yaitu bom nuklir Nagasaki 0,7 kg setara dengan 20 kiloton TNT. Keduanya sama-sama 1 kilogram, tapi kenapa dampaknya berbeda? Foto di atas menggambarkan ilustrasi bom nuklir di Nagasaki pada tahun 1942. Beratnya hanya 7 ons, tidak sampai 1 kilogram, tapi ledakannya setara dengan 20 kiloton TNT. Kotanya hancur, penduduknya tewas. Sebagiannya menderita cacat dan sampai saat ini, setelah 70 tahun lebih, kota tersebut masih tidak bisa ditempati. Betapa dahsyat dampak dari bom atom itu.
Padahal ketika bom itu diledakkan, teknologi bom atomnya masih sangat sederhana. Apalagi saat ini, teknologi bom atom sudah berkembang luar biasa. Dampaknya pun pasti jauh lebih dahsyat lagi. Apa yang membedakan dampak dari bom meriam dan bom nuklir? Ternyata bedanya adalah karena bom meriam hanya ada di level benda atau materi. 1 kilogram besi itu hanya 1 kilogram besi itu hanya besi seberat 1 kilogram. Sementara bom nuklir berada di level kuantum atau energi yang sangat halus, yang membuat 1 kilogram nuklir membelah triliunan kali, yang sampai sekarang pun masih membelah, atau biasa disebut sebagai reaksi fusi pembelahan. Coba kita dekati fenomena rezeki dengan bom atom ini. Selama ini, kenapa rezeki kita seret? Jawabannya sederhana, karena selama ini kita mencari rezekinya menggunakan pendekatan bom meriam yang hanya berada di level benda. Kita melihat uang sekadar benda, bos kita hanya benda, konsumen kita hanya benda, maka rezeki yang bisa diperoleh adalah sekelas benda. Hanya sedikit rezeki yang bisa tercipta. Setelah membaca buku ini, Anda akan gunakan kekuatan maha dahsyat yang akan membuat rezeki Anda berlimpah ruah. Anda akan gunakan bom nuklir jiwa Anda yang berada di level kuantum, di level energi yang halus. Perbedaannya ada pada perlakuan terhadap uang. Dalam ilmu makna rezeki, uang diperlakukan sebagai energi, bos Anda sebagai energi, konsumen Anda energi, impian Anda energi, sama seperti reaksi nuklir. Saat pemahaman rezeki didekati dari sudut pandang energi, rezeki yang amat besar akan datang pada diri Anda. Next, dunia kuantum sama dengan energi, sama dengan zarah. Oke, mari kita bahas dunia kuantum. Silahkan baca perlahan-lahan dan mungkin sambil diulangi beberapa kali di bagian ini. Penjelasan tentang hal ini saya rujuk dari ilmu kimia sederhana yang semoga bisa dipahami semua orang. Begini, dunia secara umum adalah dunia kenyataan. Kenyataan Anda saat ini disusun dari kumpulan-kumpulan benda. Buku yang Anda pegang sekarang adalah benda. Tangan Anda adalah benda, mata yang membaca tulisan ini juga benda. Semua yang ada di sekeliling Anda juga benda. Anda bisa menyebut benda di sekeliling Anda satu persatu. Meja, kursi, gelas, piring, AC, dan lain-lain. Benda biasa juga kita sebut materi. Coba perhatikan lebih dalam benda tersebut. Pilih air minum yang sekarang ada di sekitar Anda. Apa yang ada di balik air minum yang terlihat cair itu? Ternyata di baliknya ada yang namanya molekul. Air terdiri atas molekul-molekul yang kita tandai sebagai H2O. Molekul itu tidak kelihatan dengan mata biasa, tapi kalau kita menggunakan mikroskop, molekul H2O tersebut akan terlihat. Di balik molekul ada atom, ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Kemudian ada apa gerangan di balik atom H? Dunia ilmiah menyebutnya sebagai partikel. Ada inti atom dan ada elektron atau ion-ion yang mengelilinginya. Lalu, masih adakah zat di balik partikel itu? Iya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai kuanta. Di level kuanta, partikel-partikel itu sudah tidak terlihat lagi dengan kasat mata, tapi yang terasa adalah getarannya. Ada banyak rumus yang menjelaskan tentang getaran tersebut. Kuanta secara sederhana adalah paket-paket energi. Waktu SMA dulu, pelajaran kimia melambangkan kuanta dengan kotak-kotak. Ada yang kotaknya 1, 3, 5, 7. Dilambangkan dengan huruf orbital S, P, D, F. Ada apa yang ada di balik
Apa yang ada di dalam kotak atau paket energi itu, ada yang menghadap atas, ada yang menghadap bawah, itulah energi. Energilah yang menyusun semua materi yang ada di alam semesta. Maka, seluruh benda yang ada tersusun dari energi. Air adalah kumpulan energi. Buku yang ada di depan Anda adalah kumpulan energi. Anda sendiri adalah kumpulan energi. Lebih lanjut, kisah saya di atas juga adalah energi yang saya transfer kepada Anda. Tadinya Anda tidak tahu tentang kisah-kisah itu, tidak memenuhi ruang pikiran Anda. Tapi sekarang pikiran Anda telah berisi kisah yang saya transfer melalui media buku ini. Tanah-tanah yang dititipkan kepada saya adalah energi. Gaza, iPhone, 3 masjid utama yang saya ceritakan sebelumnya adalah energi. Ustadz Yusuf Mansur adalah energi. Seperti juga teknologi, saat melihat handphone dengan handphone, saya seperti juga energi. Saya melihat handphone dengan handphone. Mereka hanya benda yang tidak terhubung satu sama lain. Tapi ketika dinyalakan powernya dan dihubungkan dengan sebuah aplikasi, maka keduanya tiba-tiba menjadi benda yang terhubung satu sama lain. Saya yang benda mengaktifkan energi saya hingga bisa menyatu dengan orang Gaza yang juga benda. Di level mana aktivitas itu berada, tentu di level energi. Maka keajaiban bertemu dengan orang Gaza bisa dijelaskan secara ilmiah. Sekarang giliran Anda untuk mengaktifkan energi di dalam tubuh Anda. Dan tiba-tiba Anda sudah terhubung dengan apapun yang ada di muka bumi ini dengan hubungan yang sangat-sangat dekat. Sekali lagi, bayangkan sebuah handphone. Sebagai benda, dia tidak bisa terhubung. Tapi ketika diaktifkan jaringannya, dia menjadi terhubung dengan semua handphone di seluruh dunia. Tapi akses antara satu handphone dan handphone tertentu menggunakan kode, bisa nomor handphone atau juga email dan kode-kode lain. Begitulah Anda sekarang. Anda aktifasi diri Anda dan energi Anda aktif dan terhubung dengan semua manusia dan benda di muka bumi ini. Tapi terhubung dengan apa? Anda sendirilah yang mengatur kodenya. Misalnya, Anda punya dream pergi ke Amerika, maka seluruh energi yang memudahkan Anda pergi ke Amerika sudah siap untuk membantu Anda. Tinggal Anda aktifasi dengan kode-kode tertentu. Siap? Bagian berikutnya dari ilmu kuantum ini adalah mengaktifkan kode-kode tersebut. Sebelumnya, kita sepakati dulu tentang fakta ini. Everything in the universe is energy, yang artinya segala sesuatu yang ada di dalam semesta adalah energi. Kini, sudut pandang kita melihat apa yang ada di alam ini sudah berubah. Kita telah memahami adanya dunia lain yang terhubung di dalam dunia energi. Sebenarnya bukan dunia lain, melainkan dunia halus yang menyusun kehidupan kita, dunia zarrah dalam bahasa Al-Quran. Seperti juga handphone, ada operator yang mengendalikan. Di negara kita, misalnya Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lain. Begitu juga dengan dunia energi keajaiban yang sedang kita bahas. Ada yang mengendalikan. Secara sederhana, saya sebut saja super energi. Dialah Allah yang Maha Besar. Dengan segala kehendaknya, semua bisa terjadi. Hanya dengan kekuatan energi-energi itu berubah bentuk sekehendaknya. Sekarang mari kita bahas kode-kode yang memungkinkan semua energi itu bisa kita akses. Pembahasan ini sudut pandang ilmu manusia, karena manusialah pengguna energi ini. Manusia adalah bagian dari peradaban, dan peradaban manusia terdiri atas kumpulan-kumpulan nasib.
Ada yang nasibnya jadi kondektur, ada yang menjadi direktur, ada yang nasibnya naik motor, ada yang naik sepeda, ada juga yang naik mobil, ada yang nasibnya menjadi petinju seperti Mike Tyson, ada juga yang menjadi bankir sebuah bank. Kenapa nasib berbeda-beda? Jawabannya karena setiap manusia punya karakter yang berbeda. Karakter tertentu akan mengakibatkan nasib yang tertentu pula. Misalnya, jika Mike Tyson melamar menjadi bankir, apakah akan diterima? Tentu tidak akan diterima. Kenapa kita bisa menebak demikian? Karena karakter yang dimiliki Mike Tyson bisa menyebabkan interviewernya dipukul karena kesal saat menerima penerimaan kerja. Karena karakter menyebabkan nasib, perubahan nasib dimulai dari perubahan karakter. Tapi tidak mudah mengubah karakter, karena itu sudah merupakan kebiasaan yang terpupuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang, karena Mike pernah memukul orang yang kemudian dijadikan kebiasaan dan ditanam menjadi karakter, jadilah nasibnya sebagai seorang petinju. Nah, apa yang menginspirasi Mike untuk memukul orang? Kita tidak pernah tahu. Hanya Mike dan Tuhan yang tahu. Bahkan kita tidak apa yang ada dalam pikiran Mike Tyson ketika ia menggigit lawan mainnya, Evander Holyfield, dalam sebuah pertandingan yang kontroversial beberapa tahun lalu. Apa yang ada di balik tindakan adalah pikiran. Dan pikiran ini sudah tidak terlihat. Di level inilah energi tercipta. Segala sesuatu dimulai dari pikiran. Inilah kode pertama kita. Pengendalian energi yang ada di alam dimulai dari pengendalian pikiran. Lalu, apa yang mendasari pikiran? Jawabannya adalah perasaan. Perasaan jauh lebih kuat dari pikiran, dan bahkan perasaanlah yang mengendalikannya. Ini kode kedua. Pengendalian rasa menyebabkan energi mampu terkendalikan. Tapi kita butuh kode ketiga, yaitu spiritual. Di titik inilah pusat segala sesuatu terjadi. Pemahaman kita terhadap kode-kode energi yang halus ini akan menyebabkan perubahan nasib yang signifikan. Makin dahsyat, makin dalam pemahaman kita, makin halus kita merasakannya, makin dahsyat hasil perubahan yang bisa terjadi. Oke, jadi pengendalian energi di luar kita dikendalikan oleh 3 level energi di dalam tubuh kita, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketiga kekuatan itu adalah pusat energi di dalam dunia kehidupan kita. Selayaknya pusat, dia bersifat seperti mata air di sebuah gunung. Awalnya hanya berbeda 1 cm, lalu makin lama makin lebar perbedaannya, makin lebar jaraknya, dan akhirnya membentuk sungai yang berbeda ujungnya di laut berkilo-kilometer. Saat pusat energi ini memilih jalur yang benar, maka nasib yang tercipta pun akan sesuai dengan yang kita inginkan. Jika Anda membaca buku ini dan berharap perubahan nasib yang signifikan, tentunya menjadi nasib yang lebih baik. Terciptanya beribu keajaiban dalam kehidupan Anda. Kuncinya sederhana, kuasai kekuatan pikiran, perasaan, dan spiritual ini. Hidup Anda akan berubah 180 derajat. Dunia kuantum yang satu dan terhubung. Dalam cerita saya tentang ibu saya, ternyata saya bisa menyatu dengan dia. Juga cerita saya tentang Ustadz Mansur yang tiba-tiba menelpon saya. Juga tentang pemilik tanah yang memberikan sertifikat tanahnya kepada saya tanpa uang 1 sen pun yang keluar dari diri saya. Semua itu kita sebut keajaiban. Ya, ajaib. Kok bisa?
Dengan penjelasan tentang dunia kuantum di atas, hal itu bisa dijelaskan secara sederhana. Saya ubah grafiknya menjadi hanya dua level, yaitu dunia realitas kolom atas dan dunia kuantum kolom bawah. Nanti ada gambar di halaman 33, dunia kuantum dan realitas. Nanti bisa dicek di halaman 33. Next, secara realitas, manusia itu berbeda-beda. Saya dan ibu saya berbeda. Saya dan Ustadz Yusuf berbeda. Saya dan pemilik tanah berbeda. Tapi di dunia kuantum kami satu dan terhubung. Saya sebagai penulis tentu sekarang sedang berada di tempat yang jauh dengan Anda yang membaca buku ini. Tapi kita dihubungkan dengan pikiran yang saya tuangkan menjadi susunan-susunan huruf dan angka yang kini Anda baca. Ya, kita berdua sekarang terhubung. Apa yang menghubungkannya? Pikiran, perasaan, dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan dalam Al-Quran, jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Quran Surat Hud 118-119. Dalam ayat ini, Allah telah menakdirkan semua manusia satu dan terhubung. Di mana penyatunya? Tentu di dunia kuantum. Karena di dunia realitas tidak mungkin kita bersatu, karena kita memiliki tubuh yang berbeda. Pemahaman tentang menyatu ini bisa kita tarik menjadi pemahaman magnet rezeki. Saat satu dan terhubung terjadilah transfer energi seperti handphone yang terhubung. Terjadi transfer data antara mereka. Begitu juga dengan manusia yang terhubung. Terjadi transfer energi, terjadi transfer rezeki. Kita sekarang menyatu, buktinya Anda terus mengikuti alur pikiran saya. Maka terjadi transfer energi berupa ilmu yang mengalir dari huruf-huruf yang saya susun di buku ini. Yang membuatnya menarik adalah karena Allah menitip rezeki di dunia melalui manusia, maka saat kita berharap mendapat rezeki ilmunya sederhana. Satukan saja diri kita dengan orang yang ingin kita hubungkan. Dan pada manusia manapun kita bisa menyatu, tidak ada batasan. Bahkan dengan orang Gaza sekalipun, ternyata saya bisa menyatu. Jemaah saya yang duduk di depan Ka'bah pun menyatu dengan orang Mesir yang memberikan rezeki berupa air Zam-Zam kepadanya. Tapi Allah membuat limitasi, pembatasan atas energi yang menyatu ini. Dia tidak lagi menyatu jika terjadi perbedaan pikiran satu sama lain. Persis seperti channel radio. Saat masih satu channel, masih bisa mendengar siaran radio diperdengarkan. Tapi ketika pindah channel, maka transfer energi berhenti. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Quran Surat Hud 118-119. Jelas bahwa yang membuat aliran rezeki terputus adalah terjadinya perbedaan pendapat. Disinilah masalahnya. Saya terhubung dengan orang Gaza, maka keajaiban sangat mungkin terjadi. Saya terhubung dengan Ustadz Mansur, Yusuf Mansur, maka keajaiban ketika beliau menelpon saya sangat mungkin terjadi. Tapi saat saya berbeda pendapat dengan orang Gaza misalnya, saya tidak satu pemikiran dengan perjuangan mereka, menyalahkan perjuangan mereka dan bahkan membenci perjuangan mereka. Bisa dipastikan saya tidak terhubung dan tidak terjadi keajaiban kisah Gaza. Begitu juga dengan Ustadz Yusuf Mansur. Seandainya saya tidak satu frekuensi dengan beliau, mustahil terjadi keajaiban. Sekarang Anda mungkin bisa mengingat-ingat kepada siapa Anda terhubung dan keajaiban apa yang terjadi pada diri Anda dengan mereka. Rezeki apa yang mengalir antara Anda dan mereka. Dalam ayat di atas Allah juga meninggikan dan mengutamakan orang yang satu dan terhubung, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Artinya, ilmu keterhubungan ini adalah rahmat Allah. Orang yang terhubung adalah karunia karena diberi rahmat oleh Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya dan buku ini memiliki kontribusi positif atas itu.
Dalam ayat-ayatnya yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Quran Surat An-Nahl 93. Itulah makna rezeki. Jadi konsepnya sederhana. Manusia dengan manusia itu satu dan bisa menjadi magnet untuk menyatu. Tinggal kita memperhatikan dengan saksama faktor-faktor yang membuatnya bisa menyatu. Nah, di luar sana, mitra-mitra bisnis Anda sedang menanti dekat dengan Anda. Orang-orang yang siap memberi rezekinya pada Anda menanti keterhubungan dengan Anda. Maka manfaatkanlah ilmu ini, karena sesungguhnya Allah memang menyuruh kita untuk menjalin hubungan silaturahmi dan bekerja sama dengan orang-orang lain. Firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat 13. Supaya saling mengenal. Bagaimana bisa mengenal jika beda bahasa? Bagaimana bisa mengenal jika beda suku? Sekarang kita renungkan kisah jemaah saya yang dapat air zam-zam sebelumnya. Jemaah umroh saya adalah orang Jawa, bahasanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Orangnya kecil, sedangkan jemaah dari Mesir itu berbahasa Arab. Orangnya tinggi besar, mereka berasal dari bangsa yang berbeda. Bagaimana mengenalnya? Menggunakan cara apa? Tapi toh mereka bisa berkomunikasi, di mana titik komunikasi mereka di level roh, bertemu tapi tak berbicara, berkomunikasi dengan bahasa yang bahkan tidak disadari oleh mereka berdua. Bahasa itu adalah bahasa roh. Sungguh tepat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh-ruh itu bagaikan tentara-tentara yang berbaris. Siapa saja di antara mereka yang saling mengenal akan saling mengakrabi, dan siapa saja di antara mereka yang tidak saling mengenal akan saling menjauh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Anbiya, bab ruh-ruh yang berbaris. Hadis nomor 2638. Ruh-ruh yang saling mengenal. Unik bukan? Dan itu yang akan kita pelajari, agar ruh Anda berkenalan dengan semua yang ada di alam energi, menjadi magnet rezeki bagi Anda, memberikan dan menyerahkan rezekinya pada Anda. Benda-benda juga bisa ditarik. Kabar baiknya, bukan hanya manusia yang menyatu, benda-benda yang ada di dunia juga menyatu. Mobil menyatu dengan kita, kulkas bekas yang datang pada saya juga menyatu. Kolam renang yang saya gambar di Malaysia juga menyatu dengan kolam renang yang saya buat di perumahan saya 8 tahun kemudian. Semua benda di dunia bisa ditarik dalam kehidupan kita. Tapi sebelum benda itu tertarik di dunia realitas, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu dia telah menyatu di dunia kuantum, karena semua benda punya sifat yang sama dengan kumpulan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Karena sifat benda yang persis sama dengan sifat manusia, benda-benda bisa ditarik persis seperti saya menarik ibu saya. Anda bisa menarik rezeki berupa properti, mobil, rumah, wisata ke luar negeri, pergi haji atau umroh, dan lain-lain. Selama ini, kenapa semua itu tidak tertarik pada kehidupan Anda? Satu hal yang pasti, karena Anda menariknya di alam realitas
Kini Anda harus ubah ilmu Anda dalam menarik benda ke dalam kehidupan Anda. Tariklah benda itu di alam kuantum Anda, di alam pikiran, perasaan dan spiritual Anda, dan boom, semua tertarik pada Anda. Anda sekejap menjadi magnet rezeki. Next, jalan-jalan ke luar negeri. Saya suka traveling, jalan-jalan, dan yang berada dalam pikiran saya tentu adalah tempat-tempat indah di penjuru bumi. Sebagiannya sudah mewujud menjadi kenyataan. Semuanya saya tarik berkat ilmu magnet rezeki ini, dan tentunya yang tertinggi berkat izin Allah. Sebut saja tempat-tempat luar negeri yang pernah saya kunjungi seperti Mekah, Madinah, Malaysia, Singapura, Dubai, Qatar, Mesir, Jordan, Turki, Jepang, Korea, dan tempat-tempat lain yang sedang saya tarik dalam kehidupan saya. Dalam daftar negara di atas, saya belum pergi ke Eropa, tapi saya ingin sekali pergi ke sana. Saya bermimpi untuk mengunjungi kota-kota indah di Eropa, antara lain Paris, dan yang paling saya impikan adalah berfoto di Menara Eiffel. Suatu hari dalam perjalanan pulang membimbing jemaah umroh, saya sedang mengerjakan sesuatu di laptop saya. Tiba-tiba ada orang datang kepada saya dan bertanya dalam bahasa Inggris. Intinya, dia menanyakan apakah bagus kalau pindah dari Windows Microsoft ke Mac Apple. Mungkin dia menanyakan hal tersebut karena melihat laptop yang saya pakai adalah merek Apple. Saya memakai laptop bermerek Apple, yaitu MacBook Air tersebut sejak tahun 2011, dan saya berusaha menjawab pertanyaannya sebisa saya. Berarti tepat dong saya menanyakan hal ini kepada Anda, ujarnya. Dia sangat senang, dan ketika saya bertanya apa profesinya, dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu imam masjid di Paris, Prancis. Wah, ekspresi saya makin sumringah. Keajaiban magnet rezeki terjadi. Langsung saja saya minta nomor kontaknya dan saya simpan dalam handphone. Kemudian saya katakan kepadanya dengan bersemangat, saya akan bertemu Anda di Paris tahun depan, insya Allah. Sambil saya memberikan energi terbaik saat mengetik namanya di handphone saya. Mari kita perhatikan cerita di atas. Kok bisa saya yang sedang ingin sekali mengunjungi Eropa, karena saya belum pernah ke Eropa kecuali Istanbul, Turki, tiba-tiba bertemu imam masjid Paris. Sekali lagi, kalau kita berada di level kuantum, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kita akan seringkali mengalami hal yang tidak terduga. Dan pada akhirnya 2016, saya benar-benar pergi ke Paris dan mengunjungi negara-negara lain seperti Inggris, Belgia, dan Belanda. Saya pergi ke negara-negara Eropa bersama dengan istri dan teman-teman saya. Magnet rezeki sekali lagi bekerja. Next, mengubah nasib. Kalau selama ini Anda tidak mudah untuk meraih sesuatu, jawabannya karena selama ini Anda tidak masuk ke level kuantum. Anda hanya masuk ke level nyata. Anda bertahan di level nyata Anda dan meyakini bahwa hidup ya memang seperti itu dan tidak bisa diubah. Anda bertahan di kehidupan realitas Anda dan menikmati rezeki yang apa adanya. Padahal semua bisa diubah, rezeki bisa sangat-sangat berlimpah. Apapun yang ada dalam benak Anda bisa terwujud seakan dimanja oleh Allah. Seperti kata Kiai, syaratnya tentu saja masuk ke dalam dunia lain yang tak tampak. Dunia yang tak terlihat namun menentukan kualitas kehidupan atau nasib kita. Dalam grafik di bawah ini terlihat bahwa nasib kita merupakan ujung dari apa yang ada dalam diri kita. Nasib tercipta karena karakter. Karakter diciptakan dari kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Semua tindakan pasti diilhami oleh pikiran. Pikiran dikendalikan oleh perasaan dan perasaan bergantung pada spiritual.
Maka mengubah nasib bisa dilakukan tanpa terlebih dulu mengubah karakter, kebiasaan, atau tindakan. Fokus saja pada dunia kuantum, yaitu pikiran, perasaan, dan spiritual. Ketika kita mampu mengubah ketiga hal tersebut, maka yang terjadi adalah perubahan nasib yang spontan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada jiwa mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba kita perhatikan ayat di atas. Allah sendiri yang menggaransi bahwa nasib kita bisa diubah menjadi jauh lebih baik. Tapi tentu saja ada syaratnya, yaitu ubah dulu apa yang ada dalam jiwa kita. Allah tidak mengatakan untuk mengubah tindakan, untuk mengubah kebiasaan, atau mengubah karakter, langsung lompat kepada jiwa. Jiwa itu tak terlihat, itulah pikiran, perasaan, dan spiritual. Ada yang sering tertukar antara takdir dan nasib. Ada juga yang menyamakan bahwa takdir adalah nasib itu sendiri. Tentu, takdir dan nasib adalah sesuatu yang berbeda. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa kita akses. Takdir adalah hak Allah dan hanya Dia yang mengetahui dan mengendalikannya. Dia mengetahui takaran rezeki kita, kapan didapatnya rezeki tersebut, bagaimana rezeki itu didapat. Allah mengetahui segalanya, bahkan Dia mengetahui apakah kita masuk surga atau tidak. Tapi itu ilmu Allah. Kita meyakini bahwa Allah menguasai yang awal dan akhir. Kita tidak sedikit pun tahu tentang apa yang Allah ketahui, maka takdir tidak bisa kita ubah, karena bukan domain kita. Walaupun tidak bisa disamakan, logikanya bisa mirip ketika kita masuk ke sebuah perusahaan. Lalu perusahaan itu menetapkan standar operasi dan prosedur. Itu adalah hak perusahaan tersebut untuk menentukan apapun. Perusahaan milik sendiri, ya bebas melakukan apapun. Tapi kita sebagai karyawan perusahaan itu tidak bisa seenaknya mengubah ketetapan perusahaan. Yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan diri dengan ketetapan perusahaan, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk berprestasi. Ruang untuk berprestasi dan berubah itulah yang Allah tegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berikan ruang untuk mengubah apapun menjadi lebih baik. Dan Allah berikan juga rahasia untuk berubah, yaitu mengubah jiwa, energi terdalam manusia. Saat kita berpasrah dan tidak berbuat apa-apa terhadap nasib kita, malah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita perbuat untuk hidup kita. Ngapain aja hidup di dunia, tapi nasibnya tidak menjadi nasib yang baik. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, takdir, tapi merekalah manusia yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. So, kita fokus saja menjadikan nasib kita lebih baik. Allah sudah buka semua ilmu mengubah nasib di dalam kitabnya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan. Semoga dalam 3 bab ke depan, buku ini bisa menemani Anda mengubah nasib menjadi jauh lebih baik dengan memaksimalkan kekuatan pikiran, perasaan, dan spiritual. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1 rahasia magnet rezeki. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2-nya, yaitu bagian pertama, kunci rahasia 1, the power of positive thinking. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.